أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Saat dunia ribut, hatimu bisa tenang. Webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Kang Novi Setiabakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Kang Novi dipersilakan Kang. Baik, terima kasih Kang Reza. Bapak Ibu sahabat Meaningful Ways yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menyapa Bapak Ibu sahabatku semuanya di pagi hari ini dengan sapaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Happy? Insya Allah. Berdoa dari tempat saya pagi hari ini live on Zoom. Berdoa untuk Bapak Ibu dan sahabatku semuanya, mudah-mudahan pagi hari ini senantiasa diberikan petunjuk terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan terbaik untuk kita di pagi hari ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi hari ini hati kita diselimuti oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi hari ini Bapak Ibu sahabatku semuanya diberikan kesehatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah di pagi hari ini menjadi modal yang besar banget untuk kita. Ini menjadi kekuatan untuk kita agar kita bisa optimal melaksanakan, menuntaskan aktivitas kita di hari ini. Dengan peran yang begitu banyak, setiap kita punya perannya banyak banget. Bapak Ibu sahabatku semuanya, mudah-mudahan dengan kesehatan itu menjadi modal agar kita tetap bisa menuntaskan semua peran-peran kita, aktivitas-aktivitas kita. Dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap aktivitas kita menjadi aktivitas yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu sahabatku semuanya, maka ayo mari kita luruskan niat dan mari kita luaskan niat kita. Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Ibadah tentu saja bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar tilawah, bukan hanya sekedar sedekah, tapi mari kita upayakan apapun yang kita lakukan. Masaknya pagi hari ini, beberapa tadi saya lihat di kolom chat ada yang lagi nyambi masak. Maka jadikan masak itu adalah sebagai perwujudan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala niatnya adalah untuk melayani orang-orang tercinta terkasih di rumah, maka insya Allah semuanya akan menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini barangkali mungkin ada yang lagi siap-siap di tempat jualannya, di tokonya, di pasar barangkali. Mudah-mudahan kita juga meluruskan niat bahwa usaha kita, aktivitas berjualan kita juga kita niatkan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan pagi hari ini, sambil ngapain pun Bapak Ibu monggo silahkan bebas saja. Dan mudah-mudahan juga bisa sambil mengatur fokus kita. Dan sebagaimana kita perlu meluaskan dan meluruskan niat kita, maka mari sekali lagi ayo kita luruskan niat kita di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu, kita ngobrol lagi, kalau bukan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, mustahil ada 318 orang dan insya Allah akan terus bertambah pagi hari ini. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak memberikan ketetapannya kepada kita, mustahil kita bisa berjumpa di pagi hari ini. Karena kita bertemu, karena kita berjumpa, maka mari kita luruskan niat kita adalah untuk bersilaturahim. Insya Allah dengan silaturahim akan menambah keberkahan dan mudah-mudahan juga
Di pertemuan kita pagi hari ini kita akan ngobrol sebagaimana biasa. Kita akan cerita-cerita, kita akan sharing-sharing tipis aja, nggak lama 60 menit ke depan. Tapi mudah-mudahan manakala niat kita adalah untuk mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, pertemuannya nggak lama Bapak Ibu. Cuma 60 menit aja. Pertemuannya juga isinya ringan, cuman ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja. Tapi mudah-mudahan Allah ridho sama kita, Allah kasih petunjuk sama kita, dan Allah selipkan hikmah-hikmah dalam setiap obrolan yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih yang baru gabung, Bapak Ibu, sahabatku semuanya. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih semakin menguatkan kembali. Saya pikir kalau tema tentang bagaimana mengelola pikir, hati, perasaan udah sering banget kita bahas gitu ya. Bahkan juga beberapa guru yang lainnya seringkali mengingatkan kepada kita. Namun tidak ada salahnya kemudian kita mencoba menguatkan kembali diri kita. Terus diulang, diulang, dan diulang, dan direpetisi. Karena kunci daripada ilmu itu adalah, kunci daripada skills itu adalah bagaimana kita merepetisinya. Bagaimana apa-apa yang sudah kita dapatkan, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, kita mulai mengaplikasikannya, mulai kemudian kita merutinkannya, dan bagaimana kemudian kita bisa merepetisinya, sehingga itu menjadi suatu hal yang tertanam, terinstall, dan terinstil dalam diri kita. Dan termasuk juga bagaimana mengelola perasaan, pikiran, tindakan, ucapan juga menjadi suatu hal yang udah sering banget kita bahas. Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin pagi hari ini saya tidak share screen ya, tidak share slide pagi hari ini karena malam ternyata sudah terlalu capek untuk menyiapkan slide, pulang jam 11 malam sampai rumah. Kemudian sempat melakukan aktivitas istirahat begitu ya, sehingga saya tidak cukup waktu untuk membuat slide. Tapi mudah-mudahan tanpa slide pun tidak mengurangi kehikmatan kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sahabatku semuanya, disadari apa enggak bahwa kita ini kan hidup di zaman yang serba cepat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Serba cepat, serba instan. Cepat, orang tuh kayak lagi lomba-lomba banget tuh. Melomba-lomba sedang meraih apa-apa yang sedang diinginkannya. Kalau kita belum keluar rumah, maka lomba-lomba dalam kehidupan ini belum kelihatan tuh. Orang belum kelihatan hiruk-pikuk kalau kita masih di rumah. Tapi sesaat aja kita keluar rumah, kita ketemu orang-orang di perjalanan, kita ke pasar, kita ke sekolah nganterin anak-anak kita ke aktivitas kantor kita, dan kita akan mendapati bahwa ternyata ya memang kita sedang berada di zaman yang serba cepat. Orang kayak lagi entah lagi apa yang dikejar begitu ya, lagi sat-sat ke sana kemari, penuh dengan keriuhan, Bapak Ibu dan sahabatku semuanya. Kalau kemudian juga kita coba menyalakan media sosial, coba menyalakan televisi, dan di televisi juga beritanya itu ya Allah silih berganti. Datang berita A, kita kemudian juga kaget, terheran-heran mendengarkan berita yang terkadang beritanya kok nggak masuk akal. Beberapa waktu yang lalu ada kemudian tokoh agama yang na'udzubillah melakukan tindak asusila kepada santrinya. Kita kaget, kita kemudian juga geram. Terkadang kita tersulut emosi kita dengan adanya berita yang datang silih berganti di televisi. Kita pindah ke media sosial, ternyata media sosial juga tidak baik-baik saja. Media sosial juga tidak pernah sepi dengan berbagai macam sajian-sajian, hiruk-pikuknya, keriuhannya yang juga ditampilkan, disajikan di media sosial. Di perjalanan, kemacetan, itu juga terkadang membuat kepala kita jadi overthinking, jadi panas. Dan kemudian sesaat kita bilang sama diri kita, dunia di luar itu begitu ribut dengan berbagai macam aktivitasnya, kadang juga penuh tekanan, kadang juga penuh tuntutan. Dan yang menarik, tuntutan itu juga terkadang datang bukan berdasarkan kebutuhan yang memang sejatinya kita butuhkan, tapi terkadang tuntutan-tuntutan yang hadir dalam kehidupan kita, seolah-olah kita mengharuskan berada di titik tertentu, itu karena memang bukan kita butuh, tapi karena kita tersibgoh. Tersibgoh itu apa ya Kang Reza ya? Tersibgoh itu terpengaruhi oleh berita, oleh informasi, oleh video-video pendek yang berkeliaran di media kita, di genggaman tangan kita, sehingga seolah-olah aku pun perlu seperti itu. Aku menuntut diriku sebagaimana yang aku lihat di media sosial tersebut. Padahal kita nggak butuh.
Padahal kita tidak perlu berada di titik sebagaimana yang kita lihat di media sosial itu. Tapi ya begitulah, kondisi di luaran dengan segala macam hiruk pikuk, kegaduhan dan keriuhannya, terkadang juga itu memang mempengaruhi bagaimana keadaan diri kita saat ini. Saya satu di antara aktivitas dalam keseharian itu, ya alhamdulillah dalam setiap bulan mesti saja ada aktivitas untuk flight, kemudian ke bandara, gitu kan ya. Bagi Bapak Ibu yang pernah atau sering kali ke bandara, kita melihat juga di bandara itu orang begitu riuh begitu ya dengan aktivitasnya. Ada yang berlari-lari, ada yang jalan cepat, ada yang seperti panik, begitu ya. Ada yang kemudian juga dengan berbagai macam aktivitasnya, ada yang lagi nunggu tapi sepertinya juga sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dengan laptop yang terbuka, dengan telinga yang dipasangi headset, kemudian dia seperti sedang bercerita, seperti sedang ngobrol di depan laptopnya, di depan handphonenya. Kemudian kita berpikir, kalau saya terkadang berpikir sambil duduk, sambil nunggu jadwal pemberangkatan, saya melihat mengamati, ya Allah dunia sibuk banget gitu kan ya. Dan terkadang pertanyaannya sejatinya apa sih yang sedang kita buru, yang sedang kita jalani, yang sedang kita cari, yang sedang kita kemudian terlibat di dalam hiruk pikuk dan keriuhan tersebut, Bapak Ibu. Tapi terkadang juga saya mengamati di antara keriuhan orang-orang yang ada di bandara itu, ya, ada pengumuman silih berganti, trang trong begitu ya, layar yang begitu banyak, terkadang membuat kita juga menjadi ikut seolah-olah menuntut diri kita untuk ikut sibuk juga. Tapi kemudian di tengah orang-orang yang hiruk pikuk ngejar waktu tersebut, di antaranya ada yang marah karena delay, ada yang panik kehilangan barang, ribut, gaduh. Tapi kemudian juga di antara kesibukan kegaduhan tersebut, saya mendapati ada beberapa orang yang tetap tenang, Bapak Ibu. Tetap tenang dengan dirinya. Sesaat kemudian pernah mendapati seseorang yang lagi duduk di antara sudut keramaian bandara itu, dia tidak terpengaruhi dengan kondisi yang ada di depan, kiri, kanan, depan, belakangnya. Dia masih sempat untuk membuka handphonenya dan menuntaskan amalan-amalan di pagi itu. Dia masih sempat tilawah. Dia masih sempat untuk berzikir. Dia masih sempat untuk menenangkan dirinya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ruangan di bandara ketika itu lagi hiruk pikuk, lagi hektik, lagi sibuk. Ada orang yang sibuk, tapi kemudian ada juga kok orang yang bisa tenang di tengah kesibukan orang lain yang terkadang mempengaruhi diri kita. Dan begitulah cerminan kehidupan kita hari ini. Di luaran itu suaranya lagi bising, Bapak Ibu ya. Itu kalau tadi gambaran di bandara begitu ya. Belum lagi kita mendengarkan berita politik yang terus memanas, yang silih berganti, yang ada aja gebrakannya, yang terkadang membuat kita juga menjadi seakan-akan terseret dalam kondisi itu. Kalau yang ada di kantor, pekerjaan yang lagi numpuk, tekanan ekonomi yang membuat kita menjadi gelisah. Nah, pertanyaannya adalah atas berbagai macam tadi contoh tadi itu yang saya sampaikan, yang saya sebutkan, apakah kita harus ikut larut dalam keributan itu? Ataukah kita bisa memilih tetap tenang? Memilih ya Bapak Ibu ya. Maka pilihannya adalah bisa ikut memilih sama-sama sibuk sebagaimana orang lain menyibukkan dirinya, sama-sama riuh sebagaimana kita melihat keriuhan yang kemudian dilakukan oleh orang lain, atau kemudian kita bisa menjadi pribadi yang memilih dengan kewarasan kita, dengan ketenangan kita, untuk memilih agar tetap tenang di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini kita ngomongin tentang inner calm. Itu adalah kemampuan menjaga kedamaian hati meski badai di luar, meski keributan di luar, meski keriuhan di luar, sedang rame-ramenya. Karena sesungguhnya seseorang yang mampu menghadirkan ketenangan dalam dirinya di tengah keributan, keriuhan yang sedang ada, dialah yang bisa menghadirkan kekuatan yang paling berharga dalam dirinya. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita sudah bisa semakin menguatkan positioning diri kita. Kita belajar bareng-bareng gimana caranya menjadi seseorang di tengah keributan, ia tetap tenang, dia tetap tersenyum. Memang nggak mudah, tapi kita boleh memilih. Tidak mudah terpancing. Inilah yang disebut dengan ketenangan yang lahir dari dalam diri kita. Ketenangan batin yang membuat kita tetap damai meski keadaan di luar bergejolak. Yang lagi di kantor, yang punya aktivitas di tempat kerjanya, seringkali kemudian juga kita punya target besar. Dengan targetan itu membuat kita menjadi panik.
Nah, maka tentu dari semua itu kita butuh tetap tenang. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, mari kita ngobrol ya. Silakan tuliskan di kolom chat. Seberapa penting atau kenapa sih kita butuh menghadirkan atau butuh memiliki kemampuan untuk bisa menghadirkan kedamaian dalam batin kita? Kenapa kira-kira? Yuk, tuliskan di kolom chat ya. Kenapa kita butuh kemampuan untuk bisa mendamaikan diri kita? Bisa mengambil peran untuk mendamaikan batin kita. Kira-kira kenapa? Boleh tuliskan di kolom chat ya. Sambil saya menyiapkan device yang kedua agar tidak terjadi. Nah, baik, sambil saya ngecek ya, kenapa sih kita perlu menjaga ketenangan batin kita? Kalau boleh saya tulis di sini, why? Kelihatannya Bapak Ibu ya? Why? Kita butuh kemampuan untuk menenangkan diri. Menenangkan diri. Oke, nah, ini bahasan kita nih pagi hari ini. Kita lihat di kolom chat, sedang apakah? Agar tidak salah ambil langkah. Wah, iya tuh ya. Agar nggak salah langkah tuh. Terkadang kalau kita terburu-buru, terkadang kalau kita nggak bisa kemudian ambil langkah yang tenang, tidak bisa mencoba menenangkan diri kita, biar fokus jadi hamba Allah. Ah, ini menarik nih ya. Biar tetap on track menuju Allah. Saya lagi nggak tenang. Aduh, saya lagi tenang. Mudah-mudahan pagi hari ini dapat insight agar bisa menenangkan diri kita. Hati yang tenang, pikiran yang jernih, lisan yang benar. Oke, supaya tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Biar nggak oleng. Iya benar ya, kalau kita nggak tenang tuh bisa oleng tuh. Kalau udah oleng, pikirannya oleng, hatinya oleng, tindakannya juga bakalan jadi oleng tuh. Biasanya seperti itu. Agar fokus pada satu tujuan yang itu ibadah mendapatkan kerelaan Allah untuk mendapatkan ridhonya. Karena kita juga punya masalah sendiri-sendiri untuk bisa menyikapi masalah tersebut. Agar semua action kita lebih terkontrol, stabil. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat. Terima kasih, benar banget. Kenapa kita butuh ilmu dan kemampuan untuk bisa memilih untuk tetap tenang ketika di luaran sana lagi ribut, lagi hektik, lagi kesana kemari. Karena memang kita butuh ruang untuk bisa menjernihkan pikiran kita. Itu yang pertama tuh. Karena kita butuh ruang agar kita bisa menjaga kejernihan pikir kita. Kita butuh tenang agar kita bisa jernih berpikir. Benar tuh kalau pikirannya, kalau rasanya lagi oleng, maka pikirannya lagi oleng, lagi nggak jernih, dan kita tidak bisa menjaga kejernihan berpikir kita, maka kemudian kita akan berpikir nggak rasional. Merasa kita dengan perasaan yang nggak rasional. Kemudian tindakan kita pada akhirnya juga tindakan yang tidak rasional tuh. Jadi reaktif Bapak Ibu sahabatku semuanya. Kalau kita nggak tenang, maka tindakan kita pasti adalah menjadi sebuah tindakan yang yang apa namanya? Yang terlalu reaktif begitu. Pikiran yang jernih akan membuat kita bisa menimbang manfaat dan risiko dengan tepat. Dengan pikiran yang jernih. Pikiran jernih itu agar membuat kita menjadi bisa bertindak merasa dengan tenang dan tepat. Kejernihan berpikir yang lahir dari ketenangan diri, reaksi aksi yang akan kita perlihatkan menjadi sebuah reaksi atau aksi yang tidak terburu-buru. Semuanya sudah dipertimbangkan secara rasional. Karena pikirannya tenang. Dia datang dari ketenangan hatinya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kenapa kita butuh tenang? Di dalam diri kita, Bapak Ibu, selain itu akan menjernihkan pikir kita, berupaya untuk menenangkan diri, itu juga sebagai satu cara agar kita bisa mengendalikan emosi kita. Sehingga emosi kita nggak mudah meledak-ledak. Nggak jadi pribadi yang orang mengenalnya dengan sumbu pendek. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Sumbu pendek itu kayak
ya mudah mudah kesentil, mudah marah, mudah emosional, ya, mudah baper. Nah, seseorang yang mampu mengendalikan ketenangan di dalam dirinya, dia akan bisa mengendalikan emosi agar tidak meledak. Karena saat kita bisa mengendalikan emosi kita, kita membantu diri kita untuk mengurangi stres dan amarah. Ya, kalau kita bisa mengendalikan emosi, maka kita bisa mengurangi stres dan amarah kita. Itu yang kedua tuh. Yang ketiganya, kenapa kita butuh ruang untuk bisa mengendalikan ketenangan dari dalam diri kita? Karena saat kita tenang, itu tuh jadi sumber energi ketenangan bagi orang lain, loh Bapak Ibu. Kalau kitanya tenang, orang lain juga ikut tenang. Kalau kitanya gerasak gerusuk, orang lain tuh secara tidak langsung jadi kebawa gerasak gerusuk. Kalau kitanya emosional, itu juga akan memancing orang lain juga akan ikut terbawa emosional. Contoh sederhana lah kalau kita di rumah. Kalau kita, misalkan saya, Kang Reza, sebagai kepala keluarga, yang gerasak gerusuk, yang rurusuhan, kalau kata orang Sunda, maka itu tuh akan membantu orang lain juga yang ada di rumah itu ikut rurusuhan juga tuh. Dan itu menular gitu ya. Maka saat kita tenang, itu akan menenangkan orang lain. Bahkan saat orang lain nggak tenang, tapi kita mengambil peran diri kita untuk tetap tenang, itu orang lain yang asalnya nggak tenang, jadi ikut ke bawah tenang tuh, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Nah, maka ayo kita mari kita belajar diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang tetap tenang dalam berbagai macam situasi. Nggak mudah memang, tapi kita perlu memilih dan kita bisa belajar untuk memilih menjadi pribadi yang bisa tetap tenang. Saat kita tenang, orang lain itu akan menjadi merasa lebih aman dengan keberadaan diri kita. Karena ketenangan yang kita hadirkan. Ya kayak kita lagi emosi gitu kan ya, lagi kalut, lagi marah, kan kita pengen mendapatkan atau dekat dengan seseorang yang bisa menghadirkan ketenangan karena ketenangan dia itu akan membuat kita menjadi tertulari atas ketenangannya begitu ya. Nah, maka ayo kita belajar bagaimana membuat dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang tetap tenang. Dan yang menarik adalah ketika kita bisa terus mengelola diri kita agar tetap tenang, Bapak Ibu sahabatku semuanya, itu ternyata menjadi media kita agar bisa menjaga kesehatan fisik dan mental. Karena capek, orang nggak tenang itu capek Bapak Ibu. Ke fisiknya capek, ke mentalnya juga capek. Ya, kalau coba ditensi itu orang-orang yang lagi nggak tenang, biasanya tensinya itu tinggi Bapak Ibu ya. Nah, maka kita butuh tenang. Orang tenang, kenapa kita butuh tenang? Karena orang tenang itu akan bisa membuka jalan untuk solusi yang akan jauh lebih baik lagi. Kalau dia memutuskan saat dalam kondisi tenang, maka insya Allah biasanya keputusannya akan jauh lebih baik. Kalau dia mengambil solusi dalam keadaan dirinya tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, maka insya Allah solusi yang akan diambilnya, yang diputuskannya, biasanya solusi yang jauh akan lebih bermanfaat, lebih konstruktif. Tidak salah mengambil keputusan, tidak salah mengambil solusi. Karena orang yang tenang, dia akan lebih fokus kepada inti permasalahan. Apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku kurangi bebannya. Bukan fokus kepada keributannya, tapi kemudian fokus kepada kontribusi dirinya, apa yang perlu aku lakukan. Itu bisa diraih, posisi seperti itu bisa didapatkan ketika tenang, tidak terlarut, tidak terbawa, tidak tertarik pada permasalahan itu sendiri, tapi kemudian dia mengambil peran apa yang bisa aku lakukan agar permasalahan ini bisa selesai, agar solusinya bisa kemudian aku coba berikan dan mari kita lakukan bareng-bareng. Itu tuh. Jadi orang yang tenang itu, kenapa alasan kita butuh menjadi orang tenang, memaintain diri kita agar tetap tenang, nge-maintain pikiran kita agar tetap tenang, hati kita agar tetap tenang, karena ternyata alasan-alasan tadi itu cukup membuat alasan kuat bagi kita. Karena kita hidup di dunia yang modern, cepat hari ini, serba instan, maka banyak distraksi itu sangat mungkin. Terdistraksi oleh media sosial, terdistraksi oleh informasi-informasi yang hari ini begitu mudah banget kita dapatkan, sehingga tidak menutup kemungkinan
di era kehidupan modern kita hari ini, kurang-kurangnya kita bisa bawa diri kita, Bapak Ibu, sahabatku semuanya, kita akan mudah stres. Kita akan mudah capek pikiran kita mudah lelah fisik kita. Sementara ketenangan batin membantu kita tetap fokus, tetap sehat, dan tetap produktif. Dalam sudut pandang spiritual, ketenangan itu datang, kuncinya adalah saat kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa setiap kejadian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap peristiwa itu ya memang itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tadi di opening saya senang banget, satu di antara ayat yang seringkali saya jadikan di opening itu adalah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang memberikan ketenangan itu ya Allah. Dan Allah berikan ketenangan itu kepada orang-orang beriman untuk semakin menguatkan mengokohkan keimanan mereka. Ketenangan datang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh ilmu, kita butuh kemampuan untuk bisa menenangkan diri kita di tengah hiruk-pikuk dunia modern saat ini dengan distraksinya yang berbagai macam cara dan medianya. Kita butuh tetap tenang. Ya, kita butuh tetap tenang agar kita bisa tetap mampu mengelola emosi kita mampu bisa mengelola respon kita bisa fokus terhadap apa-apa yang sedang kita lakukan hari ini. Ya. Dan kita bisa tetap lapang dada atas apapun peristiwa yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani hari ini. Begitu. Orang yang damai, orang yang mengatur dirinya, memilih dirinya untuk tetap tenang, bukan berarti dia adalah orang-orang yang tanpa masalah, Bapak Ibu. Karena nggak mungkin di dunia ini kita nggak punya masalah. Nggak mungkin banget ya. Kita nggak punya masalah itu nggak mungkin banget. Allah nggak ngasih ujian itu nggak mungkin banget, Bapak Ibu. Kita pasti uji, kita pasti dikasih masalah, kita pasti diberikan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Setiap orang beda-beda. Sering kita bahas ya, setiap orang beda-beda. Tapi keniscayaannya adalah kita pasti diuji. Maka orang-orang yang tenang, kalau kita ngelihat ada orang yang tenang, ada orang yang beda lah, aura orang tenang itu kan beda ya. Bisa tersenyum di tengah hiruk-pikuk dunia yang sangat hektik hari ini. Dia masih tetap menikmati, mensyukuri apa-apa yang dia dapatkan dan dia punyai. Lantas kemudian ketika kita ngelihat kondisi seorang yang seperti itu, kita ngelihatnya juga udah ke bawah tenang gitu. Nah, orang-orang yang tenang, orang-orang yang damai seperti itu bukan berarti dia tidak punya masalah. Bukan berarti tanpa masalah. Tapi dia punya kemampuan untuk mengelola respon dirinya. Dia punya kemampuan untuk merespon setiap kejadian, peristiwa yang dia alaminya dengan respon terbaik. Sehingga orang yang terlihat damai, tenang, bukan berarti dia tidak punya masalah. Tapi justru dia punya kemampuan di tengah permasalahan yang sedang dia alami hari ini, yang sedang dia lakoni hari ini, yang sedang dia hadapi hari ini, dia tetap bisa mengendalikan pikir, rasa, dan tindakannya. Sehingga kemudian dia tidak reaktif terhadap provokasi. Pikirannya jernih meski di tengah tekanan. Tetap menjaga nilai, dia nggak ikut arus. Seperti samudra yang permukaannya terlihat. Permukaannya bisa bergelombang, tapi terlihat dasarnya tetap terlihat tenang begitu ya, Bapak Ibu. Ya itulah kemudian mudah-mudahan diri kita hari ini bisa mengelola. Karena tatkala kita mengambil peran terhadap positioning diri kita untuk menghadirkan kedamaian dalam diri kita, ketenangan dalam diri kita, yaitu menjadi satu di antara ikhtiar kita agar kita bisa tetap tenang. Nah, pertanyaannya adalah hari ini, apakah kita sudah mampu menghadirkan ketenangan dalam diri kita? Yang lagi berbicara juga sama-sama belajar nih, bagaimana kemudian tetap bisa mengelola perasaan tenang. Kemarin aja turun dari pesawat, Bapak Ibu, kalau nggak ingat-ingat sama materi yang sering kali disampaikan, aduh bisa membuat hati berkecamuk tuh. Jadi kan turun pesawat tuh ya, ceritanya kemarin sore itu kurang lebih 5:30 landing di Suta.
Dan ada kalanya kan pesawat kita garbaratanya nggak langsung nyambung ke apa namanya ke ruangan di bandara tersebut. Ada kalanya kita turun dan kita dijemput sama bis kan gitu ya. Kemudian kita dijemput sama bis itu menghantarkan kita ke ruangan di bandara. Nah kemarin itu menarik karena pesawat full dan biasanya kalau dijemput bis itu nggak mungkin satu bis. Nah ceritanya bis pertama sudah jalan tuh, sudah jalan menghantarkan penumpang dari pesawat menuju ke ruangan di bandara. Saya kebetulan tidak masuk di bis yang pertama karena memang sudah penuh. Yang menarik adalah ketika nunggu bis kedua untuk menjemput kami, sisa penumpang yang sudah sama-sama turun, ya Allah itu lama banget, lama banget. Dan saya melihat, mengamati orang-orang sudah mulai gelisah gitu ya, termasuk saya pun gelisah. Ya sebagai manusia biasa, muncul pikiran saya, ini kok lama banget ya? Apakah nganterinnya sampai ke Kampung Rambutan gitu ya? Sampai kemudian kok baliknya lagi lama itu bis. Dan padahal saya ngelihat di beberapa sudut bandara itu, ada bis lain yang kosong juga. Saya berpikir kenapa nggak dipakai bis itu ya untuk menjemput kami nih sisa penumpang yang lagi nunggu bis itu lama. Pikiran mulai terprovokasi itu. Hati udah mulai terprovokasi juga. Ya gimana tidak terprovokasi, udah perjalanan panjang. Bagi saya pribadi, kemarin sore itu udah perjalanan panjang. Jadi Tanjung ke Banjarmasinnya udah 5 jam naik kendaraan darat. Kemudian nunggu pesawat, sampai di pesawat itu ya totali sampai 7 jam begitu ya. Dan itu udah lelah. Kalau nggak ingat sama materi Bapak Ibu, itu pengen marah banget tuh. Pengen komplain banget, padahal petugasnya ada di situ. Pengen banget tuh, ini kok untuk ngurusin bis saja kok kayaknya responnya itu lelet banget dari petugas. Tapi ingat dengan materi, bahwa ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada hal yang bisa kita kendalikan. Datangnya bis lama, itu kan di luar kendali kita. Ya inilah satu di antara hikmah jadi pembicara tuh kayak gini nih Bapak Ibu ya. Kita seringkali diingatkan dengan apa yang kita sampaikan. Dan bahkan kita diuji dengan apa yang kita sampaikan. Ya akhirnya pada akhirnya ya mencoba untuk menenangkan hati, mengelola pikiran agar bisa tetap tenang. Dan juga ingat dengan materi yang akan disampaikan begitu. Nah seringkali kita memang tercipta masuk ke dalam kondisi yang memang tidak kita inginkan. Maka yang perlu kita lakukan dulu, ini tipsnya dulu ya, ini belum ke langkah nih. Nanti saya akan sharingkan beberapa beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Nah, tipsnya ketika kita dihadapkan pada kondisi yang seperti itu, satu, jangan jumping into conclusion. Jangan mudah mengambil kesimpulan. Sebagaimana tadi yang saya ceritakan, saya nunggu bis bersama sisa dari penumpang yang lainnya setelah turun dari pesawat, itu lama dan lamanya pakai banget. Kita nggak boleh langsung jumping into conclusion. Langsung mengambil kesimpulan, ini nggak becus nih petugas. Ini maskapai jelek ini. Itu langsung ngambil keputusan. Langsung mengambil hasil akhir, padahal akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Entah mungkin mobilnya atau bisnya lagi trouble selepas tadi mengantar penumpang di gelombang yang pertama. Dan masih banyak kemudian berbagai macam kemungkinan dan kondisi-kondisi yang lainnya. Tapi bukankah seringkali kita langsung mudah mengambil kesimpulan? Sebagaimana kemarin, ya, hiruk pikuk lama banget tuh berapa bulan. Ketika sepertinya seluruh rakyat Indonesia agak tertuju pada informasi yang kemarin sempat ribut tuh. Jadi ada mantan pejabat, mantan pemimpin daerah, kemudian diisukan, ini juga kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, kemudian muncullah ada wanita lain dalam kehidupannya. Itu gonjang-ganjing kan beberapa bulan. Nah terkadang kita langsung ngambil keputusan, ngambil kesimpulan tuh. Dasar ya laki-laki sama aja. Gak kaya, gak miskin, gak ganteng, ataupun tidak ganteng. Punya jabatan atau nggak punya jabatan. Ternyata kalau urusan cewek semuanya sama. Itu kita sudah ngambil keputusan, sudah ngambil kesimpulan tuh. Padahal faktanya, realitanya belum tentu seperti yang kemudian tergambarkan dan diinformasikan di media-media. Kita sudah ngambil kesimpulan. Jump into conclusion. Sehingga yang terjadi adalah generalisasi.
Apa generalisasinya? Semua laki-laki sama aja. Itu generalisasi itu namanya Bapak Ibu sahabatku semuanya. Dan ketika kita mengambil di posisi seperti itu, membuat kita semakin gak tenang. Muncul lagi berita yang lain, muncul lagi yang berita yang lain. Kita mudah untuk langsung jump into conclusion. Padahal realitasnya belum tentu seperti itu. Padahal faktanya belum tentu seperti itu. Padahal kejadian nyatanya belum tentu seperti itu. Belum tentu karena kita nggak tahu, karena kita nggak hadir di kejadian itu, karena kita juga nggak ngelihat secara langsung peristiwanya. Tapi kemudian kita seringkali mudah untuk terbawa emosi kita untuk masuk kepada sebuah inti permasalahan, lantas kemudian kita mengambil kesimpulan, oh ternyata laki-laki itu seperti itu. Nah itu sudah jump into conclusion, yang pada akhirnya melabeli bahwa semua laki-laki seperti itu, melabeli bahwa wanita yang modelannya seperti itu mestilah seperti itu. Kan jadi capek pikiran kita. Kita memikirkan apa-apa yang tidak perlu kita pikirkan. Kita memberikan penilaian atas apa-apa yang tidak perlu kita terlibat untuk memberikan penilaian di situ. Nah inilah yang saya maknai bahwa di luaran tuh lagi ribut dengan berbagai macam peristiwanya, informasinya, tapi kita yang tidak ada ambil dan tidak perlu ada di isu tersebut, fenomena tersebut, seringkali kita terbawa ke situ, Bapak Ibu ya. Jadi kita jadi sama-sama capek tuh. Pikiran kita jadi sama-sama capek, sama-sama geram. Lagian ngapain juga ikut geram? Ngapain pula ikut capek, ikut lelah gitu ya. Nah, ini adalah satu di antara ketika kita tidak bisa memilah dan memilih. Ya. Dan pada ini kita jadi tidak objektif. Kita jadi emosional. Padahal kita belum mengamati. Padahal kita belum uji realitas kenyataannya. Tapi kita sudah mulai masuk. Itu baru satu isu tuh. Belum lagi isu-isu yang lain kan banyak banget. Isu di dunia artis lah, isu di dunia hiburan lah, ya banyak banget. Dan kita seringkali tanpa kita sadari masuk nyemplung kepada kondisi-kondisi yang kita menyengajakan diri kita untuk terlibat di situ. Padahal kita boleh memilih diri kita untuk tetap tenang, untuk tetap santai, untuk tetap damai atas apapun yang sedang terjadi hari ini. Belum lagi ngomongin politik, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Belum lagi kehidupan kita hari ini yang sedang dihadapi dengan berbagai macam permasalahannya. Itu akan semakin membuat kita menjadi nggak karu-karuan dalam kehidupan ini. Lantas kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Pertanyaan kan sederhana. Apa kalau begitu yang perlu kita lakukan agar kita bisa tetap tenang? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, justru inilah yang akan kita coba bagi di kesempatan kita pagi hari ini. Apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa tetap tenang? Ya. Nah, yang pertama, nih ya. Ini saya nggak ada slide-nya, Bapak Ibu langsung tulis aja nggak apa-apa. Langsung tulis aja. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu adalah bedakan atau pisahkan. Mana fakta, mana opini. Bapak Ibu, mulailah menjadi pribadi yang bisa memisahkan, yang bisa membedakan. Ini tuh fakta, ini tuh realita, ini tuh kenyataannya, atau baru sekedar opini. Bisa dipahami ya? Kalau baru sekedar kabar burung, kalau baru sekedar katanya, informasinya, menurut media sosial, menurut informasi dari media A, media B, apapun itu, entah urusan politik, entah urusan kehidupan, urusan artis apalagi yang nggak perlu kita pikirkan dan nggak perlu kita terlibat di situ. Urusan apapun itu, baik itu dalam kehidupan nyata, kehidupan kita hari ini, bertetangga, berkeluarga, tolong mulai bisa memilih. Ini tuh fakta, ini tuh kenyataan, ini tuh realitasnya, atau ini baru sekedar opini saja. Bedanya apa? Kalau opini, ya namanya juga opini. Kita belum melihat faktanya. Kita belum melihat kenyataannya. Kita belum bisa melihat kebenarannya.
namanya juga opini. Kalau kata orang Sunda, baru ecek dan cenah aja. Katanya si Fulan tuh kayak gini loh. Itu baru opini tuh. Belum tentu kenyataannya. Katanya gaji kita bakalan dikurangi loh. Itu baru katanya, baru opini. Nah, maka Bapak Ibu sahabatku semuanya, agar bisa tetap tenang, tetap damai, pikir kita, perasaan kita bisa kelola dengan baik, maka pisahkan mana fakta, mana opini. Jangan gerasak-gerusuk untuk mengambil keputusan. Jangan terlalu cepat untuk merespon. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk menyimpulkan kalau itu baru sekedar opini. Maka kan di kita ada namanya tabayun gitu ya. Ada yang namanya tabayun. Dicek dulu. Itu opini, kita terima dulu boleh. Kemudian setelah itu kita cari faktanya. Kita temukan datanya. Kita uji realitasnya. Benar gak sih yang diomongin itu? Agar kita tetap bisa objektif dalam menilai seseorang, dalam mengambil keputusan, dalam menyimpulkan apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Pisahkan mana fakta, mana opini. Kalau udah fakta, berarti memang sudah valid kalau itu, Pak. Ada buktinya, ada perhitungannya, terlihat langsung oleh kita. Kita ada di peristiwa itu, kita merasakan keadaannya, kondisinya, baru itu fakta. Bukankah seringkali yang membuat kita menjadi emosional, reaktif, itu kan atas hal-hal yang belum nyata kebenarannya. Nah, maka ayo di langkah yang pertama, pisahkan fakta dan opini, belajar untuk tidak bereaksi terlalu reaktif. Tanyakan dulu sama diri kita, ini fakta atau hanya opini? Ini fakta atau sekedar persepsi saya? Karena yang ada dalam pikiran kita belum tentu kenyataan yang sesungguhnya. Yang kita persepsikan itu belum tentu kenyataan yang sesungguhnya. Kita ngelihat misalkan ketemu Kang Reza, aku ketemu Kang Reza. Tapi di momentum itu Kang Reza nggak seperti biasanya. Yang biasanya cheer up, yang biasanya hahaha, hangat, vibes-nya itu nyaman. Tapi di momentum itu beda. Nggak ada senyum, cenderung baud. Baud itu apa ya? Baud itu ya tidak senyum, mukanya masam, musam, masam gitu ya, bukan musam, masam. Pokoknya nggak hangat kayak biasa. Maka muncul dalam persepsi, wah, si Kang Reza lagi marah nih sama aku nih. Kang Reza lagi sebel nih. Itu baru persepsi. Apa yang kita persepsikan belum tentu realitas yang sesungguhnya. Karena kita baru mempersepsi apa yang kita lihat. Belum fakta. Apa yang ada dalam pikiran kita itu belum menjadi fakta. Karena itu baru persepsi. Makanya kita kenal banget dan familiar banget dengan kalimat atau istilah seuzon, buruk sangka sama orang. Itu buruk sangka itu belum tentu fakta yang sesungguhnya. Ya namanya juga sangkaan buruk, sangkaan jelek. Padahal bisa jadi yang kita sangkakan jelek kepada seseorang, dia jauh lebih baik dari kita, jauh lebih taat dari kita. Sebagaimana tadi Kang Reza, mukanya baut, nggak senyum, masam, maka itu belum tentu kita mempersepsi bahwa dia lagi marah. Bisa jadi mungkin ada peristiwa lainnya sebelum ketemu dengan saya, itu membuat dan mempengaruhi keadaan Kang Reza sehingga terbawa sampai bertemu dengan saya. Maka gimana untuk menguji faktanya? Ya kita perlu ngobrol, perlu tanya. Bro, kok kayaknya pagi hari ini beda ya rasanya? Biasanya kalau ketemu dirimu tuh senyum, lepas, sapanya enak. Tapi pagi hari ini kok beda? Kenapa? Nah itu, kalau kita bertanya kenapa, itu sedang uji validasi tuh. Tidak lantas kemudian kita mempersepsi dengan persepsi kita. Ya elah aja, baru gitu aja marah. Ya udah, aku juga bisa kayak gitu. Kita baru mempersepsi. Mempersepsi pada persepsi kita yang bisa jadi itu bukan realitas yang sesungguhnya. Itu bukan fakta tuh, itu baru opini yang kita ciptakan dari diri kita. Yang kemudian menyulut kita untuk berbuat yang sama. Ya kalau lu kayak gitu, kalau kamu kayak gitu, aku juga bisa kayak gitu. Nah, padahal yang kita butuhkan itu adalah uji validitas.
bertabayun, nanya, ada apa? Kenapa? Kok nggak kayak biasanya? Nah, ini lagi nyari fakta. Iya, mungkin jawaban Kang Reza adalah, iya, saya bukan ada marah atau sebel sama Kang Novi, tapi aduh barusan itu sebelum ketemu sama Kang Novi, ketemu dengan kejadian yang itu, ya kalau kurang-kurangnya aku sabar, kata Kang Reza tuh, ah, mengenaskan banget gitu ya. Nah, itu udah mulai cerita, kita jadi tahu apa yang sedang dirasakan sama Kang Reza. Sehingga kemudian di momentum itu nggak senyum lagi kayak biasanya. Nah, baru ketemu faktanya. Oh, ternyata dia nggak senyum di depan saya, bukan karena dia marah kepada saya, bukan karena dia benci sama saya, tapi sebelum ketemu saya, Kang Reza ketemu kejadian peristiwa yang tidak mengenakan dirinya. Gitu. Nah ya, Bapak Ibu ya, belajar pisahkan mana fakta, mana opini, mana fakta, realitas, mana persepsi. Kalau baru di ranah persepsi, jangan dulu ngambil keputusan, jangan dulu ngambil kesimpulan, jangan dulu ngambil penilaian. Kalau itu baru persepsi, maka kuatkan dulu faktanya. Bisa ditanyakan, bisa dicari faktanya, informasinya, atau bertabayun langsung kepada orangnya, sehingga kemudian kita mulai bisa adil untuk menilai seseorang. Karena kita sudah dapetin fakta, informasi yang valid atas kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, itu langkah yang pertama. Ya, pisahkan fakta dan opini. Sehingga kalau kita mulai bisa memisahkan mana fakta, mana opini, mana realitas, mana persepsi, kita semakin bisa objektif, nggak ego personal. Kita jadi objektif karena ada proses tadi itu, validasi dulu, nanyain dulu kenapa kamu kayak gini, kenapa kok nggak kayak biasanya, kan jauh lebih lebih enak, kitanya jadi tenang. Kita bisa tenang karena apa? Karena kita bisa memisahkan mana fakta, mana opini, mana realitas, mana persepsi. Ini langkah yang pertama, ditulis dulu. Jadi langkah pertama untuk menghadirkan kedamaian dari dalam diri kita, pisahkan mana fakta, mana mana kenyataan, mana persepsi, agar kita bisa tetap tenang. Yang kedua, sambil kita uji fakta, uji realitas, kita memang di saat yang sama kita lagi jeda itu sebetulnya. Menjeda untuk merespon karena kita menunggu fakta, menunggu data, karena kita lagi uji validitas. Makanya kita butuh ruang jeda tuh. Ada kejadian, ada respon. Ada kejadian, ada respon. Ada peristiwa, ada respon. Terhadap peristiwa A, kita boleh langsung merespon. Terhadap peristiwa A, kita boleh juga secara otomatis langsung merespon. Atau kita memilih diri kita untuk menjeda dulu. Terhadap kejadian, kita jeda dulu. Take an off. Take an off itu maksudnya kayak gimana? Ya tadi itu menjadi ruang take on off, dilihat dulu, diamati dulu, faktanya dilihat, diuji validitasnya dulu. Take on off, ambil jeda dulu. Agar apa? Agar respon yang kita berikan itu bisa semakin objektif. Agar respon yang kita berikan itu agar semakin membuat kita menjadi tenang. Karena kita memilih diri kita untuk jeda dulu melihat, mengamati si kejadian atau peristiwa yang sedang kita alami atau sedang kita hadapi. Faktanya diuji, validitasnya diuji. Dalam proses jeda tersebut, agar kita tidak tersulut emosi kita terhadap peristiwa itu, maka ini menjadi langkah yang kedua. Setelah pisahkan fakta dan opini, yang keduanya, Bapak Ibu, kita mulai melatih diri kita untuk bisa tenang sambil pisahkan fakta dan opini, sambil kita mindful di momentum itu, di kejadian itu, di peristiwa itu. Nah, ini sambil langkah 1 dan 2 ini sambil dilakukan nih. Sambil kita uji fakta dan opini, uji realitas dan persepsi,
Maka di saat yang sama, karena kita lagi memberikan ruang jeda sama diri kita, sambil kita sadari nafas kita. Karena bisa jadi atas peristiwa tertentu, tersulut emosi kita tuh. Jadi pribadi yang reaktif. Kalau reaktif itu tindakannya nggak dipikir lagi Bapak Ibu. Kalau reaktif itu tindakannya tidak ditimbang lagi baik dan buruknya. Manfaat atau tidak manfaatnya. Kalau reaktif. Nah, ruang jeda yang kita lakukan adalah untuk menimbang terhadap respon yang akan kita berikan. Ini tuh baik apa enggak sih? Ini tuh bagus apa enggak sih? Ini tuh bermanfaat apa enggak? Ini tuh menyelesaikan masalah atau memperburuk masalah? Ini tuh membantu orang atau tidak? Ini tuh memperkeruh suasana atau menjernihkan keadaan? Nah, sebelum kita merespon, kita butuh ruang jeda. Nah, ruang jedanya itu diisi dengan memisahkan fakta dan opini, dilihat kenyataannya, sambil di saat yang sama, langkah yang keduanya itu adalah kita hadir di momentum itu, mindful dengan sadar nafas. Terlebih kalau kita lagi berpotensi untuk reaktif tuh, tersurut marah kita. Karena kalau udah marah, pikiran dikuasain, itu lisan juga pada akhirnya akan mencerminkan kondisi kemarahan kita. Maka keluarlah kalimat-kalimat yang sudah tidak kita filter lagi dan kita nggak ingin ada di ruang itu. Maka kita butuh ruang jeda, dipisahkan fakta dan opininya. Kalaupun kita lagi nggak tenang di momentum itu, saat memilah fakta dan opini, bahkan kalau kitanya nggak tenang, memilah fakta dan opini pun pada akhirnya nggak objektif tuh. Maka di saat yang sama, ayo kita sadar nafas. Ini para guru sudah memberikan insight-nya kepada kita. Sadar nafas itu adalah dengan cara mengatur pola nafas kita. Karena itu menjadi bagian daripada kunci untuk menghadirkan ketenangan. Coba perhatikan, kalau orang lagi marah, nafasnya, temponya kayak gimana? Cepet nih Bapak Ibu. Jantungnya berdetak, berdebar, lebih kencang dari seperti biasanya. Kalau udah kayak gitu, kayaknya rasionalnya udah nggak bisa dikendalikan, tindakannya udah susah dikendalikan, ucapannya juga tanpa terkendali. Dan kita terkadang jadi nyesel kalau kita udah tenang. Kita lagi emosi tuh, udah nggak kepikiran lagi tuh. Yang penting udah keluapin aja semua emosi kita. Nah pas udah tenang, kita terkadang jadi malu sendiri kan gitu ya. Nah inilah kemudian kita bisa menarik ketenangan itu sedari awal. Nah, maka caranya adalah sambil tarik dan olah nafas kita. Ini mah udah ilmu yang sangat familiar sekali bagi kita, tapi secara saintis ini teruji bahwa mengatur pola nafas ini akan membuat kita menjadi tenang. Dengan kayak gimana ya, tarik nafas, ya kita mengenal ada teknik 478 gitu ya. Yang penting itu adalah kita memberikan ruang kepada diri kita menikmati setiap helaan nafas kita. Kalau lagi nggak tenang nih, tarik nafas panjang, tahan, keluarkan perlahan. Itu tuh bikin kita jadi tenang. Sambil kita mencoba memilahkan ini tuh fakta, ini tuh benar apa salah sih? Ini hanya perasaanku saja, ini hanya pikiranku saja, ini hanya persepsiku saja, ini hanya opiniku saja, atau memang kenyataannya kayak gitu. Tarik nafas lagi, tahan, keluarkan. Dan karena kita adalah orang yang beriman, sambil kita mengatur nafas kita, atur pola nafas kita, tarik nafas, sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tarik nafas, di saat yang sama kita bilang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu kan boleh banget tuh. Kalimat zikir dengan kalimat-kalimat yang kita sukai, monggo silakan. Artinya adalah sambil kita ngatur nafas, kita lagi ngatur ruang jeda kita terhadap peristiwa kejadian yang sedang kita alami. Di saat yang lama koneksi kita tidak terputus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap helaan nafas kita. Tadi itu, tarik nafas panjang. Sambil kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi, astagfirullahaladzim. Tahan. Ini tuh apa ya kejadiannya? Ini tuh apa ya hikmahnya? Kenapa ya Allah menghendaki ada peristiwa ini? Ini tuh apa sih sebetulnya yang terjadi? Tahan, keluarkan lagi. Nah, itu adalah ruang kita untuk mencoba menenangkan diri kita. Pisahkan fakta dan opini. Di saat yang sama kita mengatur nafas dan fokus kita sambil kita tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Koneksi sama Allahnya jangan putus. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita tenang bukan si nafasnya, tapi yang membuat kita tenang itu adalah karena kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang yang beriman, hanya dengan mengingat Allah lah kita akan menjadi tenang. Nah, maka kita mengupayakan diri kita tetap terkoneksi, hati kita tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mengupayakan secara fisik. Makanya kan kata Rasulullah SAW, kalau lagi marah, orang lagi marah, lagi emosi, kalau lagi dia berdiri maka duduk, gitu ya. Kalau lagi duduk, atur fisiologi tubuhnya, berbaring. Atau masih juga marah, ambil wudhu. Itu kan sedang mengatur fisiologi tubuh. Mengatur fisiologi tubuh itu akan membuat kita, membantu kita agar bisa jauh lebih tenang. Dan di saat yang sama, kita tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru 2 langkah ya, Bapak Ibu ya. Pisahkan fakta dan opini, latih nafas kita sambil terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita minta tolong, ya Allah, ini apa jalan keluarnya ya? Ya Allah, ini apa hikmah dari peristiwa kejadian ini? Begitu, agar Allah tetap berada dalam ruang hati kita sehingga Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita semuanya. Bapak Ibu sahabatku semuanya masih hadir pagi hari ini ya? Masih on? Coba kita cek di kolom chat. Oke. Apa yang bisa kita lakukan agar bisa tetap tenang? Mulai memisah. Oh ya, ini apa namanya, menuliskan apa yang sudah saya sampaikan ya. Baud itu cemberut bahasa Indonesianya. Ya betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengupayakan diri kita memisahkan fakta dan opini, dan di saat yang sama kita tetap tenang dengan mengatur nafas kita dan tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ruang jeda kita. Itu adalah ruang jeda kita. Nah, yang ketiganya apa yang perlu dilakukan? Sambil atur nafas, sambil kemudian kita juga tanya sama diri kita. Emosi itu kan nggak bisa ditolak. Makin kita mereject, kayaknya semakin kita susah untuk rilis. Maka kalaupun di momentum peristiwa itu kita kecewa, kita marah, dan kita sedang menenangkan diri kita untuk bisa tetap tenang terhadap peristiwa dan kejadian itu. Dengan tadi kita mulai atur nafas kita, memisahkan itu fakta, ini tuh fakta, apa opini ya. Ini tuh kenyataan atau hanya sekedar buruk sangka aku aja ya. Ini tuh realitasnya kayak gini atau memang persepsiku aja ya. Sambil kita beristighfar, sambil kita tarik nafas, sambil kita, ini langkah yang ketiga nih, membangun namanya self awareness, kesadaran diri kita. Sambil kita kenali apa pemicu kekecewaan ini. Kalaupun di momentum itu aku marah, sambil kita mengupayakan diri kita tetap tenang, tarik nafas, tahan, keluarkan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong tanya, kasih nama dulu itu emosinya apa. Ini bangun self awareness. Oh, ini aku lagi kecewa. Oh, ini aku lagi marah. Atas hal apa aku marah di momentum itu? Sambil terus tarik nafas, tahan nafas, keluarkan nafas, sambil terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kecewa. Oh, ini tuh kecewa. Aku lagi kecewa nih. Kalau boleh aku kasih nama yang sedang aku rasakan hari ini tuh adalah, saat ini tuh adalah aku lagi kecewa. Aku lagi kecewa kepada siapa dan atas apa, atas hal apa aku kecewa. Oh, aku kecewa karena ini, dan ini. Maka tanyakan lagi, perlukah aku kecewa di momentum itu? Oh, kayaknya nggak perlu kecewa ya, karena yang aku kecewakan itu kan di luar kendaliku, di luar kehendakku, di luar kuasaku. Kemudian tanya lagi sama diri kita, apa yang perlu aku lakukan agar aku nggak kecewa? Ya sudah, aku sudah terima, aku sudah menerima kejadian ini, ya maka aku lepaskan lagi. Ya, tidak perlu aku berlarut-larut dalam kekecewaan ini. Nah, silakan memberikan ruang dialog kepada diri kita. Sambil terus kita juga berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat zikir kita yang kita sukai, ya, besar harapan Allah ngasih petunjuk sama kita. Dan di saat yang sama, kita perlu nanya sama diri kita. Di pertemuan yang keberapa gitu, saya pernah membahas tentang namanya self coaching. Nanya sama diri kita, aku tuh lagi kenapa ini tuh? Kasih nama, oh ini tuh sakit hati karena kecewa.
Emang atas dasar apa aku sakit hati dan kecewa? Oh, atas peristiwa ini, kejadian ini. Oh, faktanya karena ini. Emang perlu aku sakit hati dan kecewa? Tanya lagi sama diri kita, biar diri kita yang jawab, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Dan apa yang perlu aku lakukan agar aku nggak marah lagi, nggak kecewa lagi, nggak sedih lagi? Nah, itu adalah bangun self awareness. Nah, ini berarti jadi langkah yang ketiga. Berarti semuanya dilakukan secara bersamaan gitu ya. Ini adalah ruang jeda kita. Diulangi lagi ya. Yang pertama berarti memisahkan fakta dan opini. Dan di saat yang sama kita pun sedang melatih nafas kita, mengatur nafas kita, menenangkan diri kita dengan mengatur nafas kita, plus kita tetap berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang menenangkan sejatinya adalah tatkala kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita mulai terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatur nafas kita, maka tanya sama diri kita, ini tuh apa yang sedang aku rasain? Kasih nama. Emang perlu aku seperti ini? Apa yang menyebabkan aku seperti ini? Emang perlu aku seperti ini? Dan apa yang perlu aku lakukan agar aku tidak seperti ini? Nah, ini agar bisa kita tetap tenang, tetap fokus, tetap mindful terhadap peristiwa kejadian yang pada akhirnya kita bisa tetap tenang. Apapun peristiwanya, apapun kejadiannya, apapun informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Bisa jadi kita terpengaruhnya dari media sosial misalkan. Ya tetap pakai langkah yang tadi, pisahkan. Ini tuh fakta baru opini. Ya namanya juga media sosial, kita nggak tahu kebenarannya. Ya sudah, berarti ini belum tentu fakta yang sesungguhnya. Kalau ternyata isu informasi itu membuat kita menjadi tidak tenang, ya kita atur nafas kita. Ya, sambil kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil juga nanya kepada diri kita, emang perlu aku di kondisi seperti ini atas berita yang belum tentu kebenarannya? Apa yang perlu aku lakukan agar aku bisa keluar dari peristiwa ini, keadaan ini, atau kondisi yang seperti ini? Tanyakan sama diri kita sendiri agar diri kita bisa juga menjawab. Karena sejatinya inilah yang disebut oleh para guru kita. Saya pun seringkali menyampaikan kepada Bapak Ibu sahabatku semuanya, sejatinya solusi itu datangnya dari dalam diri kita. Nggak ada di luaran, tapi jawaban itu selalu ada di dalam diri kita. The only way out itu adalah in, gitu. Ya, hanya di dalam diri kita. Jadi banyak nanya sama diri kita, banyak ngobrol sama diri kita, dan di saat yang sama juga kita ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semuanya sudah terkelola tadi itu akan lebih bisa menenangkan dan mendamaikan diri kita. Sehingga setidaknya, Bapak Ibu sahabatku semuanya, tindakan kita akan menjadi sebuah tindakan yang lebih terarah. Menjadi tindakan yang lebih bisa kita pertanggungjawabkan. Menjadi tindakan yang bisa menenangkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Nah, itu ya Bapak Ibu dan sahabatku semuanya. Sehingga kemudian, kalau boleh kita simpulkan pertemuan kita pagi hari ini, bahwa di luaran sana memang selalu ribut. Karena setiap orang sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan ambisinya masing-masing, sibuk dengan keinginan harapannya masing-masing. Kita butuh tetap bertahan dalam ketenangan kita di tengah informasi, kondisi, situasi yang ada di sekeliling kita hari ini seringkali membuat kita menjadi ikut capek untuk memikirkannya. Kenapa butuh damai dari dalam, tenang dari dalam, agar hati tetap stabil meski situasinya tak menentu, meski situasinya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Masih ingat ya yang pertama tadi? Pisahkan mana fakta, mana opini. Pisahkan mana realitas, mana persepsi. Pisahkan mana yang sudah bisa tervalidasi kebenarannya dan mana yang baru sekedar kabar burung atau informasi yang nggak jelas juntrungnya. Di saat yang sama, kalau kita mulai ternyata diri kita sudah terbawa dalam emosi, terbawa dalam kondisi yang itu akan merugikan diri kita jadi nggak tenang atas peristiwa itu, kejadian itu, atau informasi yang kita dapatkan, maka kita perlu mengatur ketenangan itu dengan mengatur nafas kita sambil kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Sambil atur nafas.
Dan di saat yang sama, langkah yang ketiganya itu adalah kuatkan self-awareness. Tanya sama diri kita, yang kayak gini tuh apa sih namanya? Oh, aku kecewa. Kecewa atas apa? Tolong tanya sama diri. Oh, ini tuh marah. Marah atas apa? Oh, ini tuh sakit hati. Sakit hati atas apa? Atas omongan orang lain, misalkan. Atas omongan orang lain. Omongan yang mana yang membuat sakit hati? Oh, omongan yang ini, omongan yang itu, omongan yang ini, omongan yang itu. Apakah perasaan yang kita simpan atas omongan itu akan membuat kita menjadi bahagia atau sengsara? Aduh, membuat aku menjadi sengsara. Lantas kalau begitu, apa yang perlu aku lakukan agar aku bisa terbebas dari perasaan itu? Ya sudah, karena ucapannya dia itu di luar kendali kita, ucapannya dia tidak bisa kita atur, maka yang bisa aku atur adalah apa-apa yang ada dalam genggamanku, perasaanku, pikiranku. Maka aku terima peristiwa itu, tapi hari ini aku sudah melupakannya. Itu ya. Jadi biarkan diri kita yang kemudian juga mencoba untuk merilisnya, menenangkannya. Nah, begitu Bapak Ibu, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, kita tidak bisa mengendalikan kondisi di luar sana, kita tidak bisa kemudian juga menjadikan kondisi di luar sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi yang selalu bisa kita lakukan adalah mengendalikan dunia yang ada dalam hati kita. Mengendalikan dunia yang ada dalam genggaman diri kita. Adalah pikiran kita, adalah perasaan kita, adalah tindakan kita. Dewasalah untuk menyikapi setiap peristiwa dan kejadian. Pilah dan pilih. Kalau baru ecek dan cenah, baru kabar dan kabar, sudahlah. Jangan sampai kabar-kabar seperti itu membuat kita menjadi tersandra, membuat kita menjadi ikut menderita, membuat kita menjadi ikut musing mikirinnya. Padahal itu bukan urusan kita. Sementara urusan kita banyak, peran kita kan banyak. Aku sebagai ayah, aku sebagai suami, aku sebagai kakak, aku sebagai profesional di bidangku masing-masing. Mending itu aja kita pikirkan. Ketimbang kita mikirin peran orang lain yang itu mempengaruhi kondisi dan keadaan kita hari ini, ya mending kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dunia yang ada dalam genggaman kita, dunia yang ada dalam hati kita, dunia yang ada dalam pikiran kita, karena hanya kita yang punya. Baik, itu Bapak Ibu sahabatku semuanya. Mudah-mudahan walaupun tanpa slide, Bapak Ibu bisa tetap mencatat ya apa-apa yang disampaikan, jikalau memang ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya, kita bisa ambil dan bisa kita petik hikmahnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita di pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan semakin bisa menata ruang hati kita. Yang lagi ngomong bukan berarti yang sudah paling damai, Bapak Ibu. Yang lagi ngomong, yang lagi bicara juga adalah orang-orang yang sedang belajar bareng. Sehingga momentum pembelajaran kita pagi hari ini adalah momentum pembelajaran bareng-bareng. Saling ingetin, saling kuatin, saling doa, saling support. Begitulah keluarga Meaningful Ways ini tercipta, terhubung, terkoneksi agar ini menjadi ruang kita untuk saling ingat dan mengingatkan. Hatur nuhun, terima kasih. Ya, ini Mas atau Mbak Dinar agar bisa tenang, tarik nafas yang dalam, betul, tahan, keluarkan. Tapi yang paling penting esensinya adalah tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Tarik nafas, atur nafas adalah upaya kita untuk mengatur fisiologi tubuh kita. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau lagi marah, kalau lagi berdiri ya duduk. Untuk mengatur fisiologi tubuh kita. Duduk masih marah, berbaring. Masih marah juga, ambil wudhu. Nah, itu adalah upaya kita untuk mengatur fisiologi tubuh kita. Mengatur nafas menjadi bagian daripadanya. Tapi yang membuat kita tenang adalah dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah kita akan menjadi tenang. Begitu ya, sambil saya ngecek dulu ya di kolom chat. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanggapi. Oke. Aman lah ya Bapak Ibu sahabat semuanya. Berpikir positif dalam takarannya, karena terkadang kita juga butuh berpikir negatif ya. Karena kalau di depan ada orang, kita lagi jalan di gang yang sempit, di gang yang sepi, tiba-tiba di ujung gang ada orang yang lagi pegang golok, maka kita nggak boleh pikiran positif. Pikiran positif aja deh. Itu orangnya baik, itu orangnya soleh, kita lewat aja bismillah. Aduh, jangan. Kita bisa jadi sedang menyerahkan diri kita kepada seseorang yang sedang akan bertindak jahat sama kita. Gitu ya. Baik Bapak Ibu,
Itu yang bisa saya sampaikan ya. Atur nuhun. Mohon maaf jika ada kekurangan di kesempatan kita pagi hari ini. Saya kembalikan lagi uh, ke Kang Reza untuk bisa menutup pertemuan kita di pagi hari ini. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran jazakallah khair Kang Novi itu. Masya Allah, tabarakallah Kang Novi ilmunya bermanfaat banget katanya. Alhamdulillah. Bagi yang lain gimana? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Materi kita pagi hari ini boleh ya dituliskan di kolom chat. Apa yang didapatkan banget di hari ini? Insight apa gitu ya? Oh banget katanya sangat bermanfaat ilmunya. Matur suwun keluarga Meaningful Ways selalu sehat amin. Hatur nuhun juga ya doa-doanya. Ya jangan lupa untuk terus mendoakan kita nih khususnya tim-tim yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan, kakak admin, kakak operator, kakak desainer, flyer-flyer yang luar biasa gitu ya yang ngejagain Zoom, yang ngejagain grup, banyak lah tim yang terlibat. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang ingin membantu support juga untuk keberadaan Meaningful Ways ini tetap hadir, menghadirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat setiap harinya, setiap paginya. Silahkan, boleh langsung ke rekening yang ada di layar. Nah, boleh lewat krisnya juga. Jadi untuk rekening BSI-nya juga masih bisa dipakai ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tadi sebelumnya info di awal. Jadi mau ke BSI, mau ke BJBS juga tetap boleh, tetap masih bisa dipergunakan. Atau mau lebih mudah, silahkan di-scan aja QR code-nya. Nah, langsung ya. Jadi insya Allah berapapun yang kita kontribusikan, sama-sama kita sedang meniatkan untuk menolong agamanya Allah dalam rangka menebarkan ilmu yang bermanfaat. Kan seneng nih baca-baca kolom chat kayak gini ya. Banyak yang merasakan manfaat dari keberadaan guru-guru kita membagikan materi yang di Meaningful Ways tuh ya. Masya Allah manfaat banget. Alhamdulillah bermanfaat banget Kang katanya. Sangat bermanfaat ilmunya. Aduh Masya Allah Alhamdulillah. Ya, bagi Bapak Ibu sekali lagi yang mau support, silahkan. Dan bagi yang mau bergabung dengan keluarga besar, Meaningful Support Program juga boleh banget. Nah, itu silahkan keluarga yang istiqomah nih, sama-sama untuk terus saling mengingatkan, menguatkan, berada di barisan utama, pilar utama dari dakwah Meaningful Ways. Silahkan bisa bergabung langsung, tanya ke Khadijah atau tanya ke saya juga boleh, atau mau langsung klik link pendaftarannya boleh banget. Jadi banyak benefit yang bisa didapatkan ketika bergabung menjadi MSP ya. Salah duanya dibersamai oleh Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra untuk tanya jawab, untuk berdiskusi tentang kehidupan dan juga mendapatkan akses ke kelas-kelas eksklusif di setiap akhir pekan. Nggak perlu daftar-daftar lagi gitu ya. Dan sebelum ditutup, izin ini ada satu video pesan dari salah satu guru kita bersama. Boleh disimak terlebih dahulu. Tulisan ini untuk para ibu, para perempuan, dan siapapun yang pernah merasa harus selalu terlihat kuat. Menahan tangis di balik senyum, menyembunyikan luka di balik tawa. Hal itu tidak mudah, karena semakin kita menahan, semakin terasa dalam luka itu menusuk. Jiwa yang terluka akan melahirkan raga yang mudah lelah. Dan raga yang dirawat tanpa jiwa yang terjaga hanyalah sebuah topeng yang rapuh tapi tampak baik-baik saja. Perjalanan pulih memang tidak mudah. Percayalah, di setiap luka yang hadir, Allah sisipkan jalan untuk kita lebih mengenal diri dan kembali padanya. Itulah yang nanti akan kita pelajari bersama di kelas Healing Inside Out. Bukan hanya tentang jiwa, tapi juga tentang fisik. Jika dirimu sudah siap lebih kenal kembali pada kedalaman jiwa kita, yuk sama-sama kita ketemu di kelas Healing Inside Out. Nah, itu dia. Insya Allah ya, mohon doanya dari keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Mudah-mudahan kelas yang coba kita hadirkan nanti di bulan Oktober ini, kolaborasi antara Bunda Anik dan juga Dokter Gustaf nih. Nah, Allah jagain, Allah mudahkan, Allah ridhoi terlaksana dengan baik. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung juga menjadi peserta di kelas Healing Inside Out. Pertemuan secara offline bersama tim Meaningful Ways. Bukan deng ya. Yang mau belajar offline bersama Meaningful Ways, insya Allah di bulan
Acaranya terselenggara lancar dengan kelas terbaik. Dan ini besok ya? Oh bukan. Ini di akhir pekan, kelas eksklusif bersama Ustadz Indra. Nah, silahkan juga ya. Banyaklah pokoknya kelas-kelas bersama Meaningful Ways. Bingung Kang Reza? Banyak banget programnya ya, tinggal diikutin aja mana kira-kira yang kita butuhkan. Nah, sesuai kebutuhan aja. Dan besok juga kelas reguler insya Allah bersama Ustadz Indra. Nah, kita bahas dulu mungkin nanti tipis-tipis. Dan di akhir pekan insya Allah ada kelas eksklusif bersama beliau selama 2 hari. Gitu. Itu mungkin untuk pagi hari ini Kang Novi atur nuhun banget. Sebelum ditutup, boleh dong dilengkapi dengan satu kalimat meaningful statement pagi hari ini Kang Novi. Buat update status nih teman-teman pagi hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya, jadilah Tuhan untuk diri kita sendiri. Jadilah Tuhan untuk pikiran kita, jadilah Tuhan untuk perasaan kita, jadilah Tuhan untuk tindakan kita. Karena kita sejatinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pikirkan, atas apa yang kita rasa, atas apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, di luaran boleh ribut, di luaran boleh hektik, di luaran boleh sibuk, tapi kemudian kita tidak serta-merta perlu menuntut diri kita untuk sama-sama sibuk, untuk sama-sama riuh, untuk sama-sama hektik. Kita perlu menenangkan pikir kita, menenangkan hati kita, menenangkan tindakan kita, bertindak, berucap, berpikir rasional, bertindak, apa namanya, berucap, dan kemudian juga merasa dengan hal-hal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa tenang, agar bisa kita nyaman, agar kita bisa menghadirkan kehidupan terbaik untuk diri kita. Kita belajar bareng-bareng, saya belajar, Bapak Ibu juga belajar, dan yang paling penting itu adalah saling mendoakan. Doakan saya, sebagaimana juga saya mendoakan Bapak Ibu sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang terus-menerus dijaga, diberikan petunjuk dan dihadirkan ketenangan dalam hidup kita. Karena sejatinya atas segala upaya yang kita lakukan, yang bisa menenangkan diri kita hanyalah saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah dengan cara yang paling kita sukai sebelum Allah memaksa kita dengan cara yang tidak kita sukai. Atur nuhun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh indah banget ya closing statementnya, jelek banget tuh. Ingatlah Allah dengan cara yang kita sukai sebelum Allah mengingatkan kita dengan yang kita tidak sukai. Dan saya juga mohon minta doanya ya Bapak Ibu sekalian. Doain saya agar senantiasa bisa mengingat Allah dalam setiap kejadian. Itu ajalah doanya ya. Tolong banget doain. Dan juga tim Meaningful Ways yang lain yang di belakang layar semuanya. Yuk kita saling mendoakan buat Bapak Ibu sekalian juga, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Dan juga guru-guru kita yang paling penting jangan lupa ya, wasilah beliau-beliau nih. Kita semakin kenal sama diri, kenal sama Allah gitu ya. Dan sebagai penutup keberkahan sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa-doa terbaik buat Kang Novi. Terima kasih, jazakumullah khairan Kang Novi. Terima kasih Kang Novi, Kang Reza, teman-teman semua sehat-sehat. Amin. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Oh Allah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're a shelter in a time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part